Perspektif tentang kepribadian. Secara klasik dijelaskan bahwa kepribadian merupakan pola karakteristik individu dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian juga merupakan suatu pola yang menggambarkan diri kita, baik dalam berpikir, merasa, dan juga bertindak. Teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang memandang perilaku manusia sebagai interaksi yang dinamis antara pikiran sadar dan tidak sadar. Di dalam pikiran bawah sadar kita yang di dalamnya termaksud motif dan permasalahan yang ada di dalamnya. Teori psikodinamika sendiri didasarkan pada teori Freud tentang psikoanalisa, yaitu teori yang menghubungkan pikiran dan tindakan dengan motif dan konflik yang tidak kita sadari. Freud sendiri adalah orang pertama yang membuat teori ini, di mana perhatian klinis kita dipusatkan pada pikiran bawah sadar kita. Perspektif psikoanalitik Freud. Ada 3 bagian dalam perspektif psikoanalitik Freud, yaitu yang pertama, struktur kepribadian. Menurut Freud, kepribadian manusia melibatkan emosi dan perjuangan seseorang. Selain itu, Freud juga mengatakan bahwa kepribadian seseorang lebih terbentuk lagi ketika seseorang itu bisa menyelesaikan atau memecahkan sebuah masalah. Sehingga Freud mengusulkan 3 hal yang memiliki relasi dengan kepribadian kita, yaitu yang pertama, pengenal, di mana kita berusaha untuk bertahan hidup, berproduksi, dan agresif, di mana 3 hal ini merupakan hal dasar dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk memenuhi kesenangan sesaat tanpa memperhitungkan masa depan. Contohnya, kita cenderung lebih memilih untuk berpesta menggunakan alkohol, tembakau, dan obat-obatan terlarang untuk kesenangan sesaat tanpa memikirkan masa depan kita sendiri. Lalu ego menjelaskan bagaimana anak kecil merespon dunia nyata. Ego berjalan dalam prinsip realitas yang berusaha untuk memenuhi keinginan ketika anak masih dalam tahap pengenalan dan menjadikan itu sebagai kesenangan jangka panjang. Dalam teori Freud, anak berusia 4-5 tahun mulai mengenali tuntutan baru. Lalu superego. Superego sendiri bisa terjadi jika suara hati kita memaksa ego untuk mempertimbangkan tidak hanya sesuatu yang nyata tetapi yang ideal. Lalu kedua dalam perspektif psikoanalitik Freud, yaitu pengembangan kepribadian. Menurut Freud, tahap pengembangan kepribadian dapat terbentuk ketika menjalani beberapa tahun kehidupan awal, sehingga anak-anak melewati tahap psikoseksual, di mana setiap tahapan memiliki tantangannya masing-masing, sehingga timbul rasa seksual dari anak laki-laki terhadap ibunya dan rasa cemburu kepada ayahnya, atau sebaliknya yang dialami oleh anak perempuan. Yang ketiga ada mekanisme pertahanan. Pertahanan kecemasan menurut Freud adalah dengan ego, di mana kita menahan dan mengendalikan dorongan seksual serta agresif kita. Tahapan perkembangan psikoseksual dalam teori kepribadian Freud. Freud menjabarkan ada 5 tahapan psikoseksual dalam teori kepribadian Freud, yaitu yang pertama tahap lisan. Pada tahap ini anak akan memasukkan segala yang ia dapati ke dalam mulut, baik minum, makan, dan aktivitas oral lainnya. Yang kedua, tahap anal. Dalam tahap ini, ketika anak berusia 1-3 tahun, perhatian anak akan bergeser ke proses eliminasi, di mana anak dapat membuat persetujuan atau mengutarakan perlawanan dengan bertahan atau melepaskan sesuatu. Yang ketiga ada tahap falus atau falik. Tahap ini terjadi pada usia 3-6 tahun. Pada usia tersebut terjadi lonjakan minat seksual anak secara fisik pada orang tua dan lawan jenis. Pada pria akan terjadi yang namanya konflik oidipal, yaitu anak laki-laki akan berusaha meniru ayahnya dan terbentuklah nilai-nilai ayahnya dan membentuk hati gadis mencintai ayah mereka dan bersaing dengan ibunya. Namun gadis mengidentifikasinya secara bertahap. Yang keempat ada periode laten. Pada tahap ini, minat seksual individu akan tertindas. Mengapa? Karena periode ini terjadi saat eksplorasi, di mana energi seksual individu memang tetap ada, tetapi dilampiaskan atau diarahkan ke objek lain seperti pengajaran intelektual dan interaksi sosial. Yang kelima ada tahap genital. Tahap di mana mulai ada kontak seksual dengan orang lain. Tahap ini dimulai pada masa pubertas individu, di mana pada masa pubertas bisa dipenuhi dengan emosi dan gejolak ditandai dengan meningkatnya kapasitas hubungan sosial seksual yang bertanggung jawab, dan tahap genital berakhir dengan
kapasitas dewasa untuk cinta dan realisasi seksualitas dewasa penuh. Ahli teori psikodinamika neo-Freudian dan ahli lainnya. Freud mengemukakan pendapatnya lewat tulisan-tulisannya tentang seks yang menimbulkan konflik, yang kemudian seorang psikoanalitis perintis yang biasa disebut sebagai neo-Freudian yang setuju dengan pendapat Freud tentang pengenalan ego dan superego. Tetapi ada dua hal yang membedakan mereka, yaitu pikiran sadar yang menjadi dasar untuk menafsirkan pengalaman di lingkungan sekitar dan keraguan bahwa seks mempengaruhi motivasi semuanya. Tetapi menurut neo-Freudian, motif dan interaksi sosial yang menjadi sumber utama yang mempengaruhi kepribadian. Dan pada tahun 1939 Freud meninggal, dan kemudian idenya masuk dalam keragaman perspektif yang membentuk teori psikodinamik yang paling kontemporer. Pandangan tokoh lain tentang teori Freud. Ada 3 tokoh yang merespon dan memberi pandangan mereka terhadap teori Freud, yaitu Alfred Adler. Menurut Adler, individu merasa betah dalam hidup dan merasa keberadaannya berharga sejauh ia berguna bagi orang lain dan mengatasi perasaan rendah diri. Yang kedua ada Karen Horney. Menurut Horney, pandangan bahwa perempuan adalah makhluk kekanak-kanakan dan emosional, dan dengan demikian tidak mampu bertanggung jawab, dan mandiri adalah karya kecenderungan maskulin untuk menurunkan harga diri perempuan. Yang ketiga ada Carl Jung. Carl Jung mengatakan bahwa dari mata air naluri yang hidup mengalir segala sesuatu yang kreatif. Maka ketidaksadaran adalah sumber dari dorongan kreatif. Menilai proses tidak sadar. Ada 3 tes yang dapat membantu untuk menilai proses tidak sadar, yaitu tes proyektif, bertujuan untuk memberikan rongsen psikologis dengan memberikan gambar ambigu atau menceritakan pengalaman atau kisah tentangnya. Yang kedua ada tes apersepsi tematik, tes yang memperlihatkan gambar ambigu kepada peserta tes dan kemudian mengarang cerita tentang gambar yang dilihatnya. Juga dalam storytelling tentang gambar ambigu tersebut dapat diukur seberapa motivasi untuk berprestasi. Yang ketiga ada tes nodal tinta Rorschach. Pada tes ini, anggota tes diminta untuk menggambarkan apa yang dilihat dalam kumpulan atau serangkaian tinta. Sifat-sifat manusia. 3 ahli teori kepribadian paling komprehensif, Freud, Jung, dan Adler, tinggal dan bekerja di Australia pada awal 1900-an. Menurut mereka, sifat manusia luar biasa menarik, tidak mudah dijawab, karena sebagian besar peneliti saat ini mencoba menjawab pertanyaan yang lebih kecil tentang aspek perilaku yang spesifik dan terukur tentang sifat manusia. Sifat-sifat kepribadian yang luas. Menurut pendekatan sifat untuk kepribadian, orang memiliki karakteristik yang konsisten dalam perilaku mereka. Psikolog telah menggambarkan, mempelajari, dan mengukur banyak ciri kepribadian. Contohnya, kepercayaan akan dunia yang adil. Orang yang memiliki kekuatan kepercayaan akan dunia yang adil, bahwa hidup itu adil, dan orang-orang biasanya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Masalah dalam mengukur kepribadian. Dalam kepribadian seperti di bidang psikologi lainnya, kemajuan penelitian tergantung pada pengukuran yang baik. Masalah dalam mengukur kepribadian adalah bahwa perilaku berfluktuasi tergantung pada situasi. Jika kita mengukur pengambilan risiko, kita menemukan bahwa banyak orang mengambil risiko dalam suatu situasi tetapi tidak dalam situasi lain. Selanjutnya tentang teori humanistik. Teori humanistik ini adalah teori yang berfokus pada bagaimana seseorang berjuang untuk menentukan diri dan juga realisasi diri. Pribadi yang mengaktualisasikan diri adalah Abraham Maslow. Maslow mengungkapkan pendapatnya bahwa kita dimotivasi oleh hierarki kebutuhan. Jika kebutuhan fisiologis kita terpenuhi, maka kita menjadi prihatin dengan keamanan pribadi. Jika kita sudah mencapai rasa aman, maka kita kemudian berusaha untuk mencintai. Jika diri kita sudah dicintai, maka kita akan mencari harga diri. Setelah harga diri kita tercapai, maka tercapailah aktualisasi diri atau proses pemenuhan potensi kita. Dan transendensi diri atau makna, tujuan, dan persekutuan di luar diri.
Pada tahun 1970, Maslow mengembangkan ide-idenya dengan mempelajari orang-orang yang setah dan kreatif dibandingkan dengan kasus-kasus klinis yang bermasalah. Ia mendasarkan aktualisasi diri pada studi mereka seperti Abraham Lincoln yang terkenal karena kebutuhan mereka yang kaya dan produktif. Maslow berpendapat bahwa orang-orang seperti itu memiliki karakteristik tertentu, seperti mereka sadar diri dan menerima diri sendiri, terbuka dan spontan penuh. Kemudian ada perspektif berpusat pada pribadi Carl Rogers. Carl Rogers merupakan seorang psikologi humanistik. Carl Rogers setuju dengan banyak pemikiran Maslow terkait dengan teori humanistik. Perspektif Rogers lebih berpusat pada orang. Ia berpendapat bahwa orang pada dasarnya baik dan seperti yang dikatakan oleh Maslow, ia diberkahi dengan kecenderungan aktualisasi diri. Yang dia juga mengecualikan sebuah pendapatnya bahwa orang itu seperti biji yang siap untuk bertumbuh dan pemenuhan. Akan tetapi biji itu bisa bertumbuh dan juga mengalami pertumbuhan karena dipengaruhi oleh lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan kita. Rogers percaya bahwa iklim yang mendorong pertumbuhan membutuhkan 3 konsep. Yang pertama ada keaslian, penerimaan, dan yang terakhir ada empati. Menurut Rogers, keaslian, penerimaan, dan empati ini diibaratkan seperti air, matahari, dan nutrisi yang memungkinkan orang untuk tumbuh seperti pohon. Yang berikutnya ada menilai diri sendiri. Pada psikologi humanistik, terkadang menilai kepribadian dengan meminta orang untuk mengisi kuesioner yang akan mengevaluasi konsep diri mereka. Kuesioner ini terinspirasi dari Carl Rogers yang meminta orang untuk menggambarkan diri mereka seperti yang mereka inginkan. Konsep diri positif menurut Rogers yaitu ketika diri ideal dan diri aktual hampir sama. Beberapa psikologi humanistik percaya bahwa penilaian standar kepribadian, bahkan kuesioner, adalah depersonalisasi. Dibandingkan memaksa orang untuk menanggapi kategori sempit, psikologi humanistik ini menganggap bahwa wawancara dan percakapan intim akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman untuk setiap orang. Beberapa peneliti kepribadian modern percaya bahwa identitas kita akan dapat terungkap bila kita menggunakan pendekatan kisah hidup. Yang berikutnya ada mengevaluasi teori humanistik. Suatu hal yang dikatakan oleh Freud juga dikatakan oleh para psikologi humanistik, sehingga pengaruhnya tersebar luas. Gagasan Maslow dan Rogers telah mempengaruhi Slim, pendidikan, pengasuhan anak, dan manajemen. Mereka juga telah mempengaruhi banyak psikologi populeran saat ini, terkadang dengan cara yang tidak sengaja. Apakah orang pada dasarnya baik dan dapatkah mereka berkembang? Banyak orang menjawab ya. Jawabannya ya, tentu ya. Karena pada tahun 2006, siswa sekolah di Amerika Serikat melaporkan harga diri yang lebih tinggi dan harapan yang lebih besar akan kesuksesan karir masa depan daripada siswa yang hidup pada tahun 1975. Keunggulan pada perspektif humanistik memicu reaksi kritik pertama. Kata para kritikus, sedangkan kritik terakhir mengenai psikologi humanistik adalah naif, bahwa ia gagal untuk menghargai realitas kapasitas manusiawi kita untuk kejahatan. Ketika dihadapkan dengan perubahan iklim, kelebihan populasi, terorisme, dan penyebaran senjata nuklir, kita mungkin akan menjadi apatis dari satu itu, atau juga rasionalisasi. Teori sifat.
Beberapa peneliti mendefinisikan kepribadian dalam pola perilaku yang stabil dan juga bertahan lama. Contohnya, pada pengalaman yang akan menggambarkan kepribadian seseorang dalam kerangka fundamental atau sifat-sifat perilaku khas orang dan motif sadar seperti rasa ingin tahu yang sebenarnya memotivasi. Menjelajahi sifat dengan menempatkan orang pada beberapa dimensi sifat secara bersamaan, seorang psikolog dapat menggambarkan variasi kepribadian individu yang tak terhitung jumlahnya. Dimensi sifat apa yang menggambarkan kepribadian? Ciri-ciri kepribadian yang dapat memberi gambaran akurat. Alport dan rekannya menghitung semua kata dalam kamus lengkap yang dapat digunakan untuk menggambarkan orang. Analisis faktor merupakan salah satu teknik dalam prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok item task yang dimana memanfaatkan komponen dasar dalam suatu sifat seperti kecerdasan. Seorang psikolog Inggris, Hans Eysenck dan Sibyl Eysenck, mempercayai bahwa kita dapat mengurangi banyak variasi individu normal kita menjadi 2 atau 3 dimensi, termasuk ekstraversi, introversi, dan stabilitas emosional ketidakstabilan. Pemindahan aktivitas otak terhadap orang-orang menambah daftar sifat dan kondisi mental yang terus berkembang yang sedang dieksplorasi dengan prosedur pencitraan otak. Biologi kita juga mempengaruhi kepribadian kita dengan cara lain, di mana gen kita banyak berbicara tentang temperamen dan gaya perilaku yang akan membantu menentukan kepribadian kita. Mereka yang memiliki sistem saraf otonom reaktif merespon stres dengan kecemasan dan penghambatan yang lebih besar. Berpikir kritik tentang stigma introversi. Introversi bukanlah rasa malu, tetapi introversi merupakan stimulus tingkat rendah dari lingkungan mereka karena sensitif. Orang introvert juga memiliki kepekaan yang besar. Introvert berperan sebagai penghalang kesuksesan, padahal sebenarnya memiliki banyak manfaat. Introvert juga menunjukkan penerimaan yang lebih besar. Menilai sifat. Apa inventaris kepribadian dan apa kekuatan dan kelemahannya sebagai alat penilaian sifat? Inventaris kepribadian klasik merupakan inventaris kepribadian multifasik Minnesota atau MMPI. Hal ini yang awalnya dikembangkan untuk mengidentifikasi gangguan emosional, tetapi juga menilai ciri-ciri kepribadian seseorang. Item MMPI diturunkan secara empiris dari kumpulan besar item. Inventaris kepribadian dinilai secara objektif, namun objektivitas tidak menjamin validitas. Individu yang mengambil MMPI untuk tujuan pekerjaan dapat memberikan jawaban yang diinginkan secara sosial untuk menciptakan kesan yang baik. 5 faktor besar. Peneliti menggunakan inventaris laporan diri dan laporan rekan untuk menilai kepribadian, yaitu dengan 5 faktor besar, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua kesesuaian, yang ketiga neurotisisme, yang keempat keterbukaan, dan yang kelima ekstraversi. Mengevaluasi teori sifat.
Perilaku kita dipengaruhi oleh interaksi disposisi batin dengan lingkungan sekitar kita. Secara kasar, pengaruh eksternal sementara pada perilaku adalah fokus psikologi sosial, dan pengaruh batin yang bertahan lama adalah fokus psikologi kepribadian. Pada kenyataannya, perilaku selalu tergantung pada interaksi orang dengan situasi. Dengan pertambahan usia, juga akan menjadikan kepribadiannya menjadi stabil. Sifat-sifat secara sosial mempengaruhi kesehatan, pemikiran, dan juga kinerja kita. Situasi mengikuti kehidupan sepanjang waktu yang menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian menyaingi status sosial ekonomi dan kemampuan kognitif sebagai prediktor kematian, perceraian, dan pencapaian pekerjaan. Budaya dan diri. Pertimbangan kita tentang kepribadian, cara berpikir, merasa, dan bertindak yang khas dari orang-orang akan diakhiri dengan melihat variasi budaya. Individualis memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk tujuan pribadi. Mereka mendefinisikan identitas mereka sebagian besar dalam hal sifat-sifat pribadi, dan juga mereka berjuang untuk kontrol pribadi dan pencapaian individu. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kepribadian merupakan sebuah pola hidup, dan hal tersebut menggambarkan diri kita, baik dalam berpikir, merasakan sesuatu hal, dan bahkan bertindak. Dengan berpikir, kita dapat mengambil suatu tindakan baik atau buruk sesuai realita. Selain itu, ada juga perasaan, yaitu dengan kita merasakan sesuatu yang terjadi, baik di dalam diri kita maupun lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan rasa empati terhadap situasi yang terjadi melalui apa yang kita rasakan. Tanggapan kritis dari kelompok kami tentang materi yang kami dapat, yaitu kami setuju dengan pemaparan pada materi yang kami dapatkan mengenai kepribadian, bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dalam pengukurannya, kepribadian itu akan dilihat dari perilaku suatu individu sehari-hari berupa berpikir, merasa, dan bertindak. Selain itu, dalam penelitian, psikolog telah menggambarkan, mempelajari, dan mengukur banyak ciri kepribadian. Adapun pengaruh sosial yang mampu mempengaruhi kepribadian. Menurut Neo-Freudian, motif dan interaksi sosial menjadi sumber utama yang mempengaruhi kepribadian, karena mereka menafsirkan pengalaman di lingkungan sekitar yang kemudian termotivasi dari rasa keingintahuan.